Merawat Jogja bareng Wong Jogja. Kali ini kita udah bersama Kak Tanya. Halo Kak Tanya. Halo Bang Upi. Bang Upi. Ya, nama lengkapnya Kak Tanya Intan ya. Namanya bener Tanya? Betul, Tanya Intan. Ya, bukan nama samaran, bukan nama samaran panggung. ya, bukan nama panggung. Yeah. Karena kemarin waktu searching kan, ini beneran nggak sih namanya Tanya? Karena kan Tanya terkesan kayak, oh kita tanya Kak Intan yuk. Jadi kayak nama konten. Iya, ya? benar. Nggak benar. Nggak benar ya. Nah, Kak Intan ini aku searching tanya aja ya. Aku searching juga bukan orang asli Jogja. Bukan. Jadi aku tuh lahir dan besar di Jambi, di Sumatera. Sama dong. Jambi. Oh iya. Kita tapi Sumatera, kalau aku Medan. Oh iya, aku lahir dan besar di Jambi. Tapi setelah lulus SMA sampai sekarang, aku full udah domisili di Jogja. Udah 15 tahun berarti di Jogja. Oke, berarti udah ganti kependudukan ya? Udah, dan berhasil memindahkan KTP kakak orang tua semua jadi orang Jogja. Karena anaknya nggak pulang-pulang. Anaknya nggak pulang-pulang gitu kan. Akhirnya gimana kalau papa mama aja yang pindah ke Jogja? Akhirnya di ACC. Di ACC ya, jadi semua keluarga udah pure orang Jogja berarti. Oke. Nah, pertanyaan pembuka, apa bedanya di Jambi sama di Jogja? Di Jambi sama di Jogja pertama dari culture-nya dulu ya, itu beda banget. Dari teman-temannya, orang-orangnya, dari ngomongnya aja udah beda banget ya gitu kan. Kalau di sana, karena memang kalau di Jambi itu banyak perantauan dari Medan, Padang, Riau, mostly ya jadinya bahasanya ya apa ya, seru lah kalau ngobrol gitu kan. Memang kalau di Jogja memang lemah lembut, terus kalau kita kayak ngegas dikit nanti dikiranya marah gitu. Nah kalau di Jambi lebih apa ya, pakai otot gitu, tapi itu nggak marah. Jadi emang cuman gegap gempita semangat gitu kalau ngomong gitu. Jadi kalau di sini ntar orang suka shock kalau aku ngomongnya sangat berapi-api gitu. Terus selain itu yang paling bikin apa ya, yang punya perbedaan cukup kuat makanannya sih, karakter makanannya. Kalau di Jambi itu Sumatera ya khususnya, makanannya cenderung strong, nampol banget gitu. Kalau rempah-rempahnya kuat, sementara kalau di Jogja kita biasa dengan makanan yang cenderung kalem, kayak orang-orangnya kalem, bumbunya light gitu. Tapi karakter rasanya jujur menarik sih, kayak makanya aku selalu suka kalau datang ke suatu daerah tuh, itu kadang bisa kayak representasiin si culture di tempat itu gitu. Nah katanya kan tadi dibilang udah pindah ke domisili Jogja dan dari lahir sampai SMA di Jambi. Di kota Jambi. Nah setelah itu kakak lanjut studi di Jogja atau? Jadi SMA itu lulus, terus aku kuliah di Jogja, di salah satu kampus di daerah Jakal. Terus sebelumnya itu kenapa akhirnya bertahan? Karena stres kuliah, aku selalu mengalihkan pikiranku lewat makanan gitu. Terus aku juga menemukan bahwa aku punya passion yang kuat di kuliner. Mamaku juga jago banget, masakannya enak banget. Sambil nunggu aku wisuda, waktu itu aku ada jeda waktu yang cukup lama karena dari jeda aku yudisium sampai wisuda itu agak hampir 1 semester lebih gitu. Nah, jadi aku jualan masakan mamaku. Nah, habis itu responnya bagus banget dari teman-teman gitu, karena mungkin jarang yang nemuin karakter rasa yang kayak gitu di Jogja. Terus keterusan, sehingga aku pas wisuda malah jualan bisnis sendiri. Itu awalnya. Jadi akhirnya salah satu alasan utama yang menahan aku tidak langsung pulang ke Jambi. Atau tetap tinggal di Jogja gitu. Berarti pas kuliah itu mama kakak udah di Jogja? Aku mulai skripsi itu udah nyusul duluan, jadi papa belakangan. Jadi membersamai pas skripsi ya? Iya. Jadi punya support system sendiri ya untuk menyusun skripsi. Nah, aku baca-baca juga Kak Tanya ini punya platform yang namanya Jejak Rasa ya? Iya. Nah, boleh diceritain nggak sih Jejak Rasa itu gimana? Jejak Rasa itu aku bisa persingkat, kita fokus sama eksplorasi gastronomi Indonesia. Aduh, agak berat ya kalau ngomongin. Gastronomi itu mungkin ada beberapa teman-teman yang asing. Padahal sebenarnya dia, mungkin teman-teman lebih familiar sama kuliner. Cuman kalau gastronomi, kita nggak cuma ngebahas tentang kuliner atau makanannya itu aja gitu. Tapi kita juga ngebahas cerita di baliknya, secara geografis.
pelopor yang membuat makanannya, terus cita rasanya, teknik memasaknya, seni penyajiannya, cara memakannya itu tuh benar-benar secara kompleks. Sejarahnya juga kita bahas. Jadi kalau ngomongin gudeg itu nggak cuman kita ngomongin kalau gudeg ini asalnya dari mana, cita rasanya gimana, atau wujud makanannya, tapi jauh lebih daripada itu gitu. Bahkan kita juga bisa ngajak teman-teman buat belajar langsung ngebuatnya gitu sih. Nah sebenarnya visi waktu bikin awal itu sesimpel pengen ngenalin sama ceritain sama ngelestariin gastronomi lokal kita aja gitu. Gitu sih. Berarti itu kenapa kakak milih gastronomi sebagai di Jejak Rasa, platform Jejak Rasa gitu karena kita tahu ya kalau di makanan Indonesia kita punya berbagai macam daerah, kepulauan, suku, itu karakter kulinernya tuh benar-benar beda-beda dan sangat kaya. Menurut kami tuh kayak kalau misalnya itu cuman 10 tahun lagi atau tahun-tahun yang akan datang kita nggak bisa tahu ceritanya tuh sayang banget. Jadi karena sekarang aja di tahun ini aku kadang buat cari cerita di balik kuliner tuh udah lumayan susah gitu. Padahal kita udah coba datang ke rumah produksinya atau langsung datang ke yang jualan, kadang cerita-cerita tuh nggak dapet. Tapi gimana itu jadi muncul sedikit keresahan gitu. Gimana akhirnya kita bisa terus melestarikan cerita di balik makanan, karena selain makanan itu sendiri enak dinikmati, terus punya cita rasa yang unik, cerita di baliknya tuh nggak kalah bikin terkesan gitu. Nah, Jejak Rasa ini kan lahir berarti di Jogja ya kak? Iya. Nah, kenapa Jogja? Apa sih yang membuat kakak milih Jogja untuk memulai Jejak Rasa ini? Karena mungkin awalnya karena aku kan menetap habis kuliah di Jogja. Jogja itu pas aku kuliah salah satu stress release-ku adalah lewat makanan. Awalnya tuh nggak disengaja untuk aku kulineran untuk mencari tahu lebih banyak, lebih ke untuk ya udah aku pengen makan ini, nyobain aja gitu yang di Jogja ada apa aja. Sampai akhirnya setelah perjalanan untuk mencoba itu ternyata nggak cukup untuk cuma tahu makanan ini tuh kayak gini rasanya. Aku pengen tahu ini yang buat kenapa ya dibuat kayak gini bumbunya, kok kenapa cara masaknya kayak gini. Kadang lebih sering ngobrol sama ibu-ibu yang jualan gitu jadinya. Terus kok menarik banget. Kadang aku suka kalau misalnya ngepost gitu kalau di konten gitu, kadang aku ceritain tentang ini tuh ternyata dia masaknya kayak gini, bahannya tuh dari sini, ternyata teman-teman tuh juga tertarik untuk itu. Nah, karena aku tinggal di Jogja dan Jogja sendiri tuh bahkan beda pasar, itu beda pasar tuh punya karakter kuliner juga beda-beda. Itu bikin aku terus menarik untuk kayak jalan-jalan menelusuri kuliner di Jogja dan mencari tahu cerita-cerita di baliknya gitu. Ada nggak sih, kan ini mulainya di Jogja nih kak, kuliner yang paling banyak ceritanya selama kakak ada di Jejak Rasa? Sebenarnya setiap makanan pasti punya cerita, hampir mostly gitu kan, apalagi makanan-makanan yang hadir secara tradisional emang menjadi DNA dari daerah itu sendiri gitu. Jadi kayak sesimpel gudeg gitu, kenapa dia namanya gudeg, kenapa dia gimana proses pembuatannya gitu, siapa orang-orang baliknya. Bahkan gudeg ke gudeg aja punya cita rasa dan karakter yang beda. Kita nggak bisa tuh gudeg manis doang. Karena kalau kita main coba ke gudeg-gudeg yang basah gitu, kayak misalnya gudeg yang Wijilan, Sagan, itu punya karakter yang cukup beda sama gudeg yang mungkin kita tahu ada yang terkenal lah gitu, salah satunya yang kita udah tahu gitu namanya besar di Jogja. Jadi masing-masing tempat punya karakter rasa beda, dan gudegnya sendiri kan sebenarnya itu adalah teknik memasak di udek-udek itu dengan waktu yang cukup lama. Terus abis itu bahkan sebenarnya nggak mesti nangka, bisa apa aja gitu, bisa bunga yang kita bilangnya manggar gitu, itu juga bisa gitu. Jadi sekarang memang yang lebih sering diolah itu yang nangka muda. Jadi bisa banyak banget. Bakmi juga, ngomongin bakmi itu nggak akan kelar, karena dari bakmi ke bakmi, dari gerobak ke gerobak tuh bisa beda ceritanya. Terus soto itu juga karakternya beda-beda. Jadi semuanya aku nggak bisa bilang yang paling punya. Jadi semua makanan tuh punya ceritanya masing-masing. Gitu ya. Paling sih sebenarnya salah satu yang cukup berkesan gitu. Nasi kuning itu awalnya aku cukup punya
persepsi yang salah awalnya. Karena dulu nasi kuning selalu hadir saat aku ulang tahun pun di Jambi atau acara-acara tumpengan di ya, rumah, tumpengan ya. Itu kan kita biasanya motong tumpeng ya. Jadi tradisinya potong tumpeng gitu. Tapi berjalannya waktu gitu mencari tahu tentang tradisi tumpeng ini, kenapa dia bentuknya segitiga, kenapa dia warnanya kuning, terus ternyata apa sih filosofi di baliknya, itu ternyata dalam banget. Kenapa dia hadir di acara-acara selamatan, syukuran, perayaan, terus ternyata kalau tradisi Jawa itu baiknya potong tumpeng dari bagian bawah, bukan dari atas. Jadi bukan dipotong, diraup. Sampai nanti pelan-pelan dia akan hancur sendiri gitu. Karena dia merepresentasikan hubungan manusia sama Tuhan. Itu salah satu bentuk rasa syukur. Jadi, nah aku setelah mempelajari sambil jalan gitu, karena aku di Jakarta bukan yang paling tahu gitu, tapi kami mencoba mencari tahu lebih dalam sehingga ini sama-sama ruang buat belajar bareng. Dan di perjalanan risetnya itu menemukan bahwa wah, fakta-fakta menarik yang ini kalau misalnya ceritanya hilang kayaknya mungkin orang nggak akan tahu gitu. Pasti. Cerita di baliknya sebenarnya tuh kayak gini filosofinya gitu. Jadi ternyata bukan potong tumpeng, tapi ya udah raup tumpeng, atau nggak tahu sebenarnya istilahnya gitu. Gitu sih, itu salah satu yang menarik. Aku cukup ngerasa wah, selama ini aku salah ya gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah benar, tapi lebih yang secara filosofis, secara tradisi yang lebih baik itu di bawah. Raup dari bawah. Biasanya kita dari atas ya kan? Dipotong gitu. Dipotong dari atas. Langsung memotong hubungan paling tinggi gitu. Aduh. Nah, tadi kakak sempat singgung gastronomi sama kuliner. Nah, aku mau tahu perbedaan antara gastronomi sama kuliner menurut kak, tanyain. Mungkin aku akan kasih sedikit gambarannya. Kalau teman-teman aku ajak wisata kuliner misalnya, wisata kuliner itu kita cukup datang ke satu tempat yang menjual makanan atau yang ada makanan, terus icip-icip. Teman-teman akan, misalnya kita datang untuk nyicipin, let's say soto deh, aneka soto. Teman-teman cukup tahu rasanya soto ini begini. That's it. Itu wisata kuliner. Karena kuliner udah hadir, cita rasanya kita tahu, bahan-bahannya kayak kelihatan saat makan. Tapi kalau wisata gastronomi itu lebih luas lagi. Jadi kita di gastronomi akan ngebahas ini sotonya, kenapa dia hadir dengan sajian seperti ini. Kenapa dia kondimennya seperti ini gitu. Dia asalnya dari mana. Terus habis itu kan kadang ada kuah yang lebih encer, kuah yang lebih kental, ada yang kuah yang lebih bening, lebih keruh gitu. Terus ada yang pakai tahu bacem, ada yang pakai lento, ada yang enggak gitu. Jadi itu tuh punya cerita masing-masing dan kita juga akan ngebahas secara geografis. Dia asalnya dari mana, bahan-bahannya dari mana gitu. Jadi kalau gastronomi itu yang ngebentuk banyak banget. Si wujud makanan itu adalah salah satu dari bagian yang dibahas. Jadi selain makanan itu sendiri, akan kita bahas tuh sejarahnya, teknik memasaknya, terus bahan-bahannya, terus habis itu cara memakannya, terus orang-orang di baliknya, pelopor di baliknya, dan filosofisnya gitu biasanya. Tapi nggak mesti setiap kita makan harus mencakup semuanya. Jadi tapi pembahasan lebih holistik itu terhadap kuliner itu bisa dibilang gastronomi gitu. Gitu sih bedanya. Kebayang nggak kira-kira? Kebayang banget. Aku lebih suka kalau dengar cerita kayak Tanya Intan ya, lebih ke gastronomi sih. Karena aku lebih suka mempelajari apa yang ada di dalamnya gitu. Kalau kuliner kan kita melihatnya, oh rasanya cukup enak, udah gitu kan. Bahkan sebenarnya enak itu juga bukan rasa kan. Kalau kita menggambarkan suatu kuliner dan bahkan mungkin enak yang disampaikan sama Bang Upi mungkin akan beda sama preferensiku gitu. Karena itu udah ngomongin preferensi. Makanya kadang kalau di kuliner atau gastronomi kita lebih cenderung mendeskripsikan cita rasanya. Misalnya dia punya rasa yang cukup kuat dari rempahnya. Rempah-rempahnya itu ternyata dia pakai laos dan cengkeh yang cukup kuat gitu sebagai bumbu dasarnya kayak gitu. Nah, jadi karakter rasanya yang dia dikasih tahu gitu, dan mungkin teksturnya dia menambahkan bahan ini sebagai tekstur dalam makanan. Jadi lebih ke nanti akhirnya teman-teman yang bisa menilai bahwa mungkin kalau dia suka makanan yang nampol, nendang secara rempah-rempah, mungkin dia akan suka. Tapi kalau dia nggak suka makanan atau kurang cocok sama makanan
yang nendang rempahnya, bumbunya terlalu kuat, mungkin dia tidak akan cocok gitu. Jadi kita akan mendeskripsikan karakter rasanya biasanya. Oke, nah kalau dari sisi akademis gitu, Kak, untuk gimana kita melihat filosofis dari suatu makanan yang ada? Sebenarnya tuh aku juga berjalannya waktu saat aku eksplorasi kuliner ini baru tahu bahwa yang aku cari tahu tentang cerita-cerita di balik makanan yang tadi meliputi hal-hal tadi itu adalah gastronomi. Jadi tuh aku nggak tahu duluan. Awalnya aku nggak tahu bahwa aku tuh ingin mencari tahu gastronomi, nggak sama sekali. Tapi aku ingin mencari tahu cerita lain di balik kuliner. Nah ternyata itu ada ilmunya, itu ilmu gastronomi. Itu ada pembahasannya. Nah, yang membahas tentang kalau disiplin ilmu yang bisa kita pelajari untuk membahas si gastronomi kuliner ini, itu biasanya dekat di teman-teman yang ngambil pendidikan antropologi, terus pariwisata, kebudayaan, dan bahkan aku background itu adalah geografi. Jadi sebenarnya geografi juga menjadi salah satu pendukung karena dia juga bisa menjadikan menjadikan referensi kenapa sih akhirnya misalnya di Wonosobo itu banyak kentang gitu. Kenapa dia tuh cocok tumbuh di dataran tinggi dan hasil-hasil makanannya kenapa kayak gini yang khas di daerah sana. Nah, secara geografis itu menjadi juga data acuan untuk membentuk cerita gastronomi. Jadi cukup banyak sih disiplin ilmu yang membahas dan dekat dengan gastronomi. Oke, berarti gastronomi ini bisa sebetulnya ada ilmu yang benar-benar mempelajari gastronomi itu ya? Sebenarnya ada, tapi kita kadang apalagi zamanku ya, mungkin itu tuh nggak pernah diajarin spesifik. Kalau kuliner itu punya nilai-nilai yang perlu kita pelajari, value nilai yang banyak banget, dan itu tuh nggak mesti kita tahu cuman dari, belum tentu saya ada bidang disiplin ilmu yang bisa ngasih tahu itu lebih dalam. Nah, kalau zamanku selalu paling kalau jurusan itu ya, apalagi kalau mungkin karena di Jambi gitu, beberapa tuh yang cukup familiar, cukup famous jurusan-jurusan di kampus tuh ya kedokteran, HI, komunikasi, tambang. Jadi aku tuh nggak tahu, bahkan ada jurusan geografi dan ilmu lingkungan tuh ngebahasnya apa. Terus misalnya antropologi budaya ngebahasnya apa. Bahkan ada jurusan pariwisata tuh fokus sama kajian, ada yang pariwisata tentang perjalanannya gitu. Jadi, nah itu tuh sebenarnya waktu aku kuliah, waktu aku SMA, SMP, waktu di Jambi jarang terpapar informasi itu. Banyak kok ilmu-ilmu lain yang bisa lebih spesifik mempelajari hal-hal yang dekat sama kita juga gitu. Maksudnya ilmu tuh banyak sekali. Nah jadi aku juga baru tahu tuh pas udah sekarang ini, karena beririsan kan saat aku mencoba mengkaji beberapa makanan, oh ternyata dia ada di bahasan mata kuliahnya orang-orang yang ngambil pariwisata ini gitu, ada yang atau yang ngambil jurusan kebudayaan gitu sih. Oke. Nah, kalau menurut kakak nih telah menjelajahi kuliner-kuliner yang ada ya dengan ilmu gastronomi yang kakak punya, kuliner apa yang paling kompleks menurut kakak? Oke, kompleks. Kalau di Jogja, sejujurnya aku mungkin belum. Ini kompleks dalam pengertianku, dia punya benar-benar banyak hal. Iya, banyak hal. Baik tekstur, rasa gitu ya. Kalau di Jogja mungkin cenderung light. Aku mungkin mau pilih makanan dari daerah Sulawesi. Aku kebetulan punya tim di Jejak Rasa, itu dia dari Sulawesi Selatan. Dia pernah masakin aku sup sayur. Dia tuh kalau mungkin di sana namanya kapurung. Tapi kapurung itu ada setnya. Jadi kapurung tuh kayak cilok, ya kayak papeda tapi udah dibulet-buletin, dimasukin ke dalam sup sayur, isinya ada kayak ada daun hijaunya, ada kayak bayam, ada labu, terus ada beraneka macam sayuran, ada terong juga, terus ada udangnya, ada ikannya, terus dengan perasan jeruk yang sangat banyak, ada sambalnya, dan ada kacang yang digerus kasar. Jadi itu teksturnya bener-bener kompleks banget. Dia ada kayak kenyalnya, ada kuah liquidnya, terus ada kondimen-kondimennya tuh, bahkan ada kondimen yang rasanya manis, si labu itu manis banget. Terus ada kondimen yang proteinnya, terus ada sayur-sayurnya, terus bahkan dimakan dengan ikannya juga dicemplungin, masukin di kayak disuirin gitu. Itu menurutku
aku baru makan ini sekitar tahun lalu gitu. Aku menemukan wah, kayak bahkan semuanya udah ada di satu sajian gitu, macem-macem itu kondimen kayak banyak banget. Dan rasanya kompleks, menarik banget. Aku kalau di Jogja sih aku nggak begitu pernah lihat ya kalau misalnya itu di mana warung yang jual kapurung. Dan aku ngerasa karena aku nggak pernah ke Sulawesi, jadi nyobain makanan itu menarik banget. Dan itu cita rasanya manis, pedas, gurih, lalu asin, terus ada tekstur lembut, kenyal, cair. Nah itu sih kapurung, set kapurung lah. Set kapurung. Kalau di Jogja sendiri berarti kakak belum nemu ya? Kalau yang kompleks sekarang cenderung lebih kalem, jadi kayak udah paling gurih gitu atau manis. Seblak di Jogja, mungkin kalau makan seblak, tapi juga seblak tuh cuma kenyal dan pedas gitu. Nah, iya sih. Tapi ya kalau ini tuh kayak aku nano gitu. Bahkan gigitnya tiba-tiba kegigit kacang, tiba-tiba kegigit si adonan kapurung, jadi tuh kayak seru banget. Itu jadi satu. Iya, dia dicampur. Dia kalau teman-teman nanti searching kapurung itu dalam satu bowl mangkok sayur besar, itu akan ada semua kondimennya. Dan itu seru banget pas makan gitu. Itu menarik banget buatku. Gitu sih, secara rasa aku cocok sih, apalagi aku langsung dimasakin sama timku yang asli sana gitu. Oke, asik ya. Kalau perbedaan sama gudeg deh? Kalau gudeg, nah karena memang gudeg sendiri juga punya cita rasa yang ada yang cenderung kering, cenderung basah. Biasanya yang kering itu lebih manis. Kalau aku lebih cocok ternyata sama gudeg yang basah gitu. Karena mungkin memang peralihan dari Sumatera. Aku mencoba makanan gudeg yang lebih kering itu lebih legit, tapi ternyata masih tapi sekarang udah bisa. Cuman dulu tuh susah banget, tapi masuknya pertama lewat yang gudeg basah yang lebih gurih gitu. Iya gitu. Lagi. Aku kemarin first time makan gudeg itu kayak wah manisnya gitu. Cobanya di mana tuh? Yang cocok. Kalau yang cocok itu belum ada. Belum ada. Itu memang harus kita kayak coba lagi terus akhirnya nemu enaknya di sini. Aku ngerti gimana cara menikmati gudeg sekarang gitu. Itu benar-benar butuh beberapa tahun sih gitu. Oh, ada cara makan gudeg juga ya? Nggak, lebih ke ini harus dicoba pelan-pelan, dicoba lagi. Aku akhirnya palet lidahku tuh ngerasa ngerti. Ini enak, sensasi gudeg itu nikmatnya di mana aku tahu, tapi memang bukan awal-awal gitu. Untuk orang Sumatera khususnya ya. Kayaknya nggak bisa, belum tentu semua orang langsung jatuh cinta. Nah itu tuh yang menarik menurutku, karena kita beda daerah pasti punya palet lidah tentang rasa tuh masing-masing. Jadi emang nggak bisa dipaksain juga sih, lu harus suka gudeg, lu harus suka rendang, sebenarnya ya balik lagi sih. Cuman ada baiknya untuk mengenal lebih banyak kuliner Indonesia. Apalagi kalau gudeg kan dia nasi ya, terus manis, kayak bertolak belakang gitu kan. Tapi ada juga loh bubur gudeg. Bubur gudeg itu lebih comforting, jadi dia bubur nggak pakai nasi. Kalau di Jogja banyak banget pilihannya, kita mau beli bubur atau nasi. Itu nanti kondimennya lebih sama. Ada beberapa teman-teman yang dia lebih cocok bubur gudeg gitu. Karena dia kan ada kayak kuah, kalau si ayamnya ada area-area kentalnya, itu kayak jadi lebih masuk sama si gudeg gitu, si bubur. Si buburnya. Nah, nah untuk pertanyaan terakhir nih. Wah, nggak berasa ya? Iya, nggak berasa nih. Kan udah banyak nih persaingan gastronomi itu di Jogja. Nah, kakak ada niatan untuk meninggalkan kota Jogja nggak? Sebenarnya aku nggak, ini apakah mengkoreksi atau tentang persaingan. Jadi sebenarnya gastronomi itu baru banget mulai dikenal orang akhir tahun ini. Oh iya. Karena jadi dulu waktu kita bikin tentang, orang banyak yang nggak tahu ini si Jejak Rasa ngapain sih, nggak begitu banyak yang tahu. Tapi memang belakangan sekitar akhir tahun 2025 dari tengah tahun ke belakang itu tentang orang yang mencari tahu tentang gastronomi, aku merasakan lebih tinggi gitu. Dan memang orang yang secara awareness orang akhirnya lebih sadar, oh ternyata ada experience atau ilmu yang ngomongin tentang kuliner lebih dalam. Nah, dan aku menyambut baik sebenarnya hal ini. Jadi aku tidak melihat persaingan, bahkan ada teman-teman yang akhirnya menemukan bentuk-bentuk baru dari experience gastronomi yang itu banget kita bisa banget kolaborasi gitu. Yuk kita bikin ini bareng, atau dia punya experience atau bahkan knowledge tentang suatu makanan yang mungkin Jejak Rasa belum pernah riset ke sana.
atau dia mungkin dari daerah mana, karena memang Jejak Rasa bukan hanya fokus ke gastronomi Jogja, Jawa Tengah, tapi gastronomi Indonesia. Jadi kita welcome banget kalau ada teman-teman kayak, oh ternyata dia dari misalnya dari Sulawesi, dia bisa masak ini dan dia tahu filosofinya, nanti kita malah kolaborasi gitu sih. Itu untuk tentang gastronomi gitu. Tapi kalau misalnya untuk meninggalkan Jogja, kapan? Belum bisa jawab sih. Belum bisa jawab. Aku in a good way, aku jatuh cinta terperangkap di Jogja. Jadi sepertinya untuk meninggalkan Jogja sehari 2 hari mungkin masih bisa. Tapi ya? Untuk dalam waktu yang lama belum ada kepikiran sih. Pernah dalam hati kayak mengucapkan kayaknya nggak akan pergi dari Jogja deh. Gitu. Berarti setia sama Jogja ya? Ya aku setia kok. Ya aku jatuh cinta sama Jogja. Aku jatuh cinta sama Jogja bener-bener, ya selalu tuh ditanya temanku tuh, tanya nggak pengen balik gitu main ke Jambi kayak Jogja mulu gitu. Iya. Tapi emang kayak di sini tuh banyak banget yang bahkan aku belum tahu gitu. Secara budaya dia kuat banget, secara culture orang-orangnya, bahkan ini sedikit nambahin, kita di utara gitu, kita di tengah itu bener-bener sebegitu karakternya tuh bisa beda. Kalau di Jambi tuh kayaknya sama aja deh di sini. Tapi kalau kita main ke Jogja, main ke daerah sini itu memang beda. Terus main ke sini agak beda gitu. Ke pasarnya aja tuh beda-beda gitu. Oke, terima kasih Kak Tanya telah Sama-sama, sharing cerita ya kan. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, boleh langsung subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita bareng Wong Jogja selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.